Jumpa lagi dalam program Corona Update edisi hari ini. Kali ini informasi datang dari Banyuwangi. Pedagang pasar Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur memilih tutup lebih awal. Dikarenakan ada penyemprotan secara massal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebon Dalem sebagai upaya pencegahan penularan wabah virus COVID-19. Simak informasinya. Sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan wabah COVID-19 tersebut, pemerintah Desa Kebon Dalem melakukan penyemprotan secara massal di wilayah Desa Kebon Dalem. Dalam penyemprotan ini, pihak pemerintah desa mengajak seluruh staf dan perangkat Desa Kebon Dalem serta ormas keagamaan atau Banser, pemuda Karang Taruna, pemuda tanpa batas serta unsur Muspika Kecamatan Bangunrejo beramai-ramai melakukan penyemprotan virus corona yang mematikan tersebut. Penyemprotan yang dilakukan oleh Babin Kamtipnas dan Babinsa serta beberapa ormas keagamaan dan kepemudaan itu diawali di pinggir jalan raya, pasar, serta sekolah dasar dan masjid serta rumah penduduk. Mau diadakan penyemprotan massal. Untuk apa? Ya, karena ini katanya apa tuh? Ada virus corona itu loh. Ada virus corona. Ya. Sebetulnya belum waktunya pulang nih Pak, pasar ya? Ya belum Pak. Rame-ramenya ya? Iya. Karena Ini tadi dilakukan apa Pak? Penyemprotan atau? penyemprotan. Penyemprotan. Terima kasih. Jadi kita Desa Kebon Dalem ini sudah kita awali, yaitu yang pertama kemarin kita melaksanakan kegiatan yaitu siaran keliling. Yang kedua pagi hari ini hari Rabu tanggal 25 kita melakukan serentak kaitannya dengan penyemprotan secara massal, utamanya tempat ramai, masjid, musola, dan seluruh tempat ibadah, baik gereja, pura, dan tempat pendidikan, dan di pasar, dan lain sebagainya. Jumpa lagi dalam program Corona Update edisi hari ini. Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan memilih untuk menutup sementara waktu kawasan destinasi wisata Dejawatan selama 14 hari ke depan untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona COVID-19. Tempat rekreasi kawasan destinasi wisata Dejawatan yang berlokasi di Desa Benculu, Kecamatan Kluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk sementara waktu ditutup. Berikut informasinya. Demikian Corona Update hari ini, saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Tempat rekreasi kawasan destinasi wisata Jawatan yang berlokasi di Desa Benculu, Kecamatan Kluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk sementara waktu ditutup. Namun pihak pengelola destinasi wisata Jawatan masih memberikan toleransi bagi pengunjung yang jauh. Alasannya pengunjung sudah di depan pintu masuk wisata Jawatan. Tak mungkin untuk ditolak, padahal mereka hanya ingin berfoto untuk prewedding. Tapi untuk anak sekolah ditekankan tidak diperbolehkan masuk ke tempat wisata Jawatan tersebut. Akibat larangannya, Dejawatan terlihat cukup sunyi dan terlihat cukup angker. Terlihat 6 orang asal Kota Pahlawan Surabaya sedang asik berfoto prewedding. Selain itu juga terlihat 2 orang anak kecil sedang bermain sepeda. Di dalam aturannya, kami sudah memberikan papan peringatan dan himbauan untuk ditutup. Namun, itu pun berlaku fleksibel. Artinya fleksibel, kami tidak bisa serta-merta. Misalnya ada pengunjung yang dari jauh, sudah jauh-jauh datang ke Banyuwangi, mengagendakan, misalnya tidak begitu banyak orangnya lah, ada 3, 4, atau 5 orang, sudah nyampe di depan pintu gerbang Dejawatan, mereka kepingin hanya foto. Ya seperti itu, sebuah kebijakan yang kita ambil, silahkan mereka masuk saja. Hanya saja kalau toh mereka tetap masuk, protapnya adalah yang pertama ketika masuk ke lokasi wisata, kami wajibkan mereka cuci tangan terdahulu di tempat cuci tangan yang telah kita sediakan. Kita ya sudah jauh-jauh ke sini, kita ke sini perjalanan 7 jam sampai 8 jam. Nah, dan kita ke sini ya khusus untuk ke sini. Jadi kalau misalnya kita pulang, makanya kita mencoba meminta izin. Oh ternyata boleh. Akhirnya ya sudah kita bisa masuk. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona.
Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Ini sebanyak 2.000 alat pelindung diri tiba di Kota Balikpapan menggunakan pesawat CN A297 yang tiba pada Rabu malam. Kedatangan APD diterima langsung oleh Kasdam 6 Mula Warman, Direktur RSKD Kanujoso Jatiwibowo, dan Wali Kota Balikpapan. Simak informasinya. Sebanyak 2.000 alat pelindung diri tiba di Lanut Domber, Balikpapan pada Rabu malam sekitar pukul 20.45 malam. Alat pelindung diri untuk penanganan COVID-19 ini sebanyak 40 dus diturunkan dari pesawat CN A2907 dari Gugus Pusat Penanggulangan COVID-19. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan langsung melakukan penyemprotan diinspektan untuk melakukan sterilisasi sebelum dibawa ke Rumah Sakit Ganujoso Jatiwibowo. Kasdam 6 Mula Warman Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta mengatakan APD yang dibawa oleh CN A2907 ini sebanyak 2.000 APD yang akan dibagikan kepada petugas yang menangani COVID-19. Sementara itu, Direktur RSKD Kanujoso Jatiwibowo, Edi Iskandar, menjelaskan APD akan dibagikan sesuai porsi dari rumah sakit yang menangani COVID-19. APD ini, jadi alat pelindung diri ini sebanyak 2.000 piece langsung ke gugus tugas, sementara langsung ke Bapak Dirut Rumah Sakit Ganujoso. Kaltim sendiri, Kalkel sendiri, Kaltara sendiri. Jadi kita mendapat 6.000 dibagi masing-masing provinsi 2.000. Nanti dalam pelaksanaan pendistribusian ke rumah sakit, nanti dari gugus tugas yang akan melaksanakan pembagian itu untuk segera dipakaikan untuk pada tim medisnya. Ini yang benar-benar yang sudah memenuhi syarat yang bisa dipakai untuk menangani COVID-19 itu. Ini Pak. Jadi kami mewakili pemerintah provinsi, gugus tugas dari COVID-19 sudah menerima sebanyak 2.000 APD ya, dari TNI ini. Jadi teknisnya besok kita melaporkan ke ketua gugus tugas untuk nanti di list rumah sakit mana aja yang menerima.
Jadi sesuai proporsionalnya, mana yang banyak, mana yang sesuai ya, itu nanti diatur oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi meminta porsi yang lebih besar untuk APD yang datang dari Jakarta lantaran pasien terbanyak ada di Balikpapan. Nah, pasiennya kan yang terbanyak di Balikpapan. Jadi kita berharap nanti besok Satgas Provinsi harus membaginya prioritasnya Balikpapan, begitu sama Samarinda, baru daerah-daerah lain. Ya, kita mudah-mudahan bisa 500-an begitu dari 2000 ini. Sangat penting, kan Kadioso dan 12 rumah sakit lainnya. APD yang telah tiba di Balikpapan ini nantinya akan langsung dibawa menuju Rumah Sakit Kanojoso Jatiwibowo sebelum dibagikan ke rumah sakit yang menangani COVID-19. Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Kalimantan Timur tetap 11 orang. Jumlah itu tak bertambah sejak pengumuman Dinas Kesehatan Kaltim 3 hari sebelumnya. Simak informasinya. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur dalam jumpa pers hari ini, Kamis 26 Maret 2020, memastikan tidak ada penambahan jumlah pasien yang dinyatakan positif dalam 3 hari terakhir. Jumlah pasien positif di seluruh Kalimantan Timur masih sama, yakni 11 orang. Masing-masing di Balikpapan 6, Samarinda 1, Kutai Kartanegara 2, dan Bontang 2. PLT Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak di hadapan wartawan mengatakan, dari jumlah pasien yang dinyatakan positif semuanya tertular setelah melakukan perjalanan keluar daerah. Hasil tracing Dinas Kesehatan, untuk sementara tim kesehatan berkesimpulan tak ada satupun pasien positif tertular karena hasil transmisi lokal. Nah, tapi sebenarnya sudah jelas protokolnya bahwa yang dikatakan ODP itu adalah mereka yang baru melakukan perjalanan dari daerah ataupun dari negara yang terjangkit masuk ke wilayah kita atau masuk ke wilayah sini. Nah, kalau dia menunjukkan gejala, maka dia harus melakukan periksa ke sarana pelayanan. Apabila dia gejalanya memberat dalam beberapa hari, selama dia pemantauan di rumah, apabila memberat, terutama mengalami sesak napas, nah ini maka dia langsung beralih kepada PDP. Ya, PDP. Nah, kalau PDP itu selain gejala tadi, ODP dengan gejala-gejala yang jelas, batuk, demam, sampai sesak napas, itu masuk PDP. Ada juga adalah apabila mereka setelah kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif, baik dengan atau tanpa gejala, itu langsung kita masukkan kategori PDP. Ya, karena dia sudah kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif. Nah, itu. Perubahan jumlah terjadi pada ODP atau orang dalam pemantauan. Terjadi penambahan sebanyak 157 orang, terbanyak di Kukar dan Kabupaten Pasir. Sampai Rabu hari ini, total ODP di Kaltim 2063 dengan rincian selesai dipantau sebanyak 569 dan yang masih dipantau 1494. Sedangkan untuk PDP atau pasien dalam pengawasan, bertambah 1 orang di Kutai Kartanegara sehingga total menjadi 65 orang. Jumlah yang negatif juga bertambah 5 menjadi 31 orang, yakni di Bontang 1 orang dan Samarinda 4 orang. Tim Liputan Kaltim TV melaporkan. Demikian Corona Update edisi hari ini, saya Rosmi Rahma pamit undur diri.